warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang mana pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam majelis ilmu. Allah berikan kesehatan, kemudahan bagi kita untuk hadir di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa kita sudah memasuki bulan napa? Dzulqa'dah napa Selo? Napa Mei? Nek terus tiyang Jawa napa? Napa? Selo. Napa artine Selo? Kita berada di bulan yang mulia, Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan-amalan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengisi hari-harinya, perjalanan hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, dia berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sadari atau tidak bahwasannya waktu berjalan begitu cepat. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Bahkan 1 tahun itu rasa-rasanya seperti 1 bulan. 1 bulan rasa-rasanya seperti 1 pekan. Bahkan masyhur di kalangan kaum muslimin atau orang-orang ketika mereka mengatakan, loh anake wis gedhe, winginane lagi SD saiki wis SMA. Itulah kita sadari atau tidak, waktu berlalu begitu cepat. Umur kita semakin hari semakin berkurang apa bertambah? Berkurang, bukan bertambah. Innaka anta ayyamun ma'dudatun, kata Imam Hasan Al-Basri. Kalian hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Artinya ketika hari itu berganti, umurmu semakin berkurang. Ketika waktu itu berlalu, umurmu semakin berkurang. Maka beruntunglah mereka yang mengisi hari-harinya, semakin hari semakin bertambah amalnya. Benar, bila di antara hal yang menjadikan sahabat-sahabat Nabi itu bersedih, yang menjadikan mereka sahabat-sahabat Nabi itu merenung, adalah ketika umur mereka berkurang tapi amalan-amalan mereka tidak bertambah. Benar, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukanlah orang yang ijazahnya mungkin S1, S2, S3, atau setiap kegiatan atau urusan dunia menjadi yang terbaik,
Tapi kata Rasulullah, al-kayyisu, yang dikatakan orang yang cerdas itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Karena kita yakin bahwasanya setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan lagi. Dunia ini bukan akhir. Ya, dunia ini bukan akhir. Tapi ketahuilah, setelah kehidupan dunia ini masih ada perjalanan kehidupan yang lebih panjang lagi. Ada alam barzah, ada alam akhirat. Dan kita tahu bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal, akhirat itu selama-lamanya. Maka mereka yang yakin adanya kehidupan akhirat, mereka menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat untuk mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian nanti. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu. Dan sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, ya, di antara adab ya yang harus kita bersama-sama perhatikan, yang pertama adalah banyak mengingat kematian. Ya, yang pertama banyak mengingat kematian. Dan telah kita sebutkan ya di antara manfaat mengingat kematian itu sendiri. Di antara yang pertama yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya mengingat kematian itu sendiri adalah ibadah. Karena yang memerintahkan kita untuk mengingat kematian siapa? Allah dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, aksiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ya, inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengingat kematian itu sendiri, sejatinya ini adalah ibadah itu sendiri. Kemudian kita sebutkan ma'asyiral muslimin bahwa dengan mengingat kematian akan membantu kita dalam meraih kekhusyuan di dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam musnadnya, dan hadis ini hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Syalbani. Beliau mengatakan, atau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzkuril maut fi salatik." Ingatlah kematian pada salatmu. Fa innar rajula idza dzakaral maut fi salatihi fahariyun aw yuhsinu salatahu. Karena jika seseorang mengingat kematian dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya. Ya, inilah sejatinya. Tapi itulah manusia, kadang kehidupan, kesibukan menjadikannya bukan lagi mengingat kematian tapi deadline. Saiki dituntut ngene, ndang mari, ndang wis. Ya, makanya kalau kita lihat sebisa mungkin kita itu datang sebelum waktu sholat sehingga bisa berwudu, bisa sholat sunnah, tenang nanti. Beda nih berangkat ngenteni komat, wis lari ke playon, wudu, kemudian ambekane isek ngos-ngosan, leres mboten. Nah, biasane ngoten, tapi insyaallah jamaah mriki mboten wonten. Mudah-mudahan saestu ketika kita itu sholat dengan waktu yang mepet, komat baru berangkat satu, kita akan buru-buru. Ya, kalau sudah punya wudu, kalau belum punya wudu dia akan wudu dengan nafas yang apa? Ngos-ngosan. Dia takbir, yakin apakah dia khusyuk? Dia tarik nafas tuh. Ya, iya nih nggak kemeringat. Maka kalau bisa, termasuk agar kita bisa meraih ini semuanya, datanglah yang minimal jauh-jauh sebelum qomat, minimal azan itu sudah berangkat. Jangan sampai kita menunda-nunda ala seadzan. Ya, iya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan, iya kawat taswif, jauhilah ya kalimat si. Nah, hindari, tinggalkan kalimat si. Apa bahasa Indonesia nih? Dilut engkas lah. Sik talah. Lo sik adzan urung komat mutaki niku komate suwi. Nah, iku kadang-kadang wonten.
Ya, wong komate iku adzan karo komat iku jarake ya suwi apa meneh wae kajian iku kadang-kadang ya komate setengah jam ya langkung kuai. Hindari itu. Iya kawat tasfif. Hindari. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat kematian akan membantu kita dalam meraih kekhusyuan, dan kita nggak bisa tuh ibaratnya mengingat kematian yang ambekane ngos-ngosan, nggak tenang nanti. Maka datanglah ketika adzan atau sebelum adzan. Saya sering mengingatkan jamaah, apalagi ketika menyampaikan kepada jamaah-jamaah yang umroh, nih iso ngono kalau bisa ya semangat ibadah di rumah itu ya koyok ngono lho. Urung adzan wis budal, bahkan ngenteni maghrib isya iku di enteni. Tapi ning omah kadang-kadang wis buyar. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antara keutamaan mengingat kematian, bahwa dengan mengingat kematian menjadikan kita semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwasanya kita akan menghadap Allah, tentu kita akan mempersiapkan diri kita. Kalau kita sadar bahwasanya kematian akan mendatangi kita, kita akan terus berbenah. Kalau kita terus mengingat kematian, maka kita tidak akan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, dunia dengan segala pernak-perniknya, dunia dengan segala keindahannya kadang menjadikan kita lupa bahkan lalai. Napa meneh nek terus uber-uberan kali penggawean. Salat mundur, ya maca Al-Qur'an yo napa? Ya, kadang Al-Qur'an yo dibuka ngenteni wayah Ramadan. Jangan sampai lah. Ya, kami sampaikan Al-Qur'an itu dibaca kapan? Setiap waktu. Jangan sampai Al-Qur'an itu gur dibuka wayah ulan surah. Iki Al-Qur'an duduk keris sing metune setahun pisan. Ya, iki Al-Qur'an pedoman, petunjuk, kita diperintahkan membaca dan mempelajari. Ya, ini harus menjadi bahan muhasabah buat kita semuanya. Kalau kita sadar bahwasanya kematian akan datang mendatangi kita. Kapan kematian mendatangi kita? Kita nggak tahu kapannya. Kita nggak tahu di mananya. Kita nggak tahu kapan waktunya, dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya, nggak bisa. Maka ini ketika kita mengingat kematian akan menjadikan kita semakin mempersiapkan diri kita. Dan mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Wis ora amburadul. Ya, dia benar-benar akan semakin tertata. Kemudian yang kelima, bahwa mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Kalau kita sadar ada kematian, kalau kita sadar adanya hari pembalasan, kita nggak akan tuh berbuat zalim pada seseorang dalam segala aspek. Ya, dalam segala aspek kehidupan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan poin yang kedua. Di antaranya adab yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu haram membunuh diri sendiri, atau istilah kita bunuh diri. Termasuk dosa besar yang disampaikan oleh para ulama, yaitu bunuh diri. Kenapa demikian? Bunuh diri itu termasuk sikap yang tidak sabar dalam menghadapi ujian, ya, putus asa dan mendahului kehendak syar'iyah Allah Jalla wa'ala. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini itu tempatnya ujian. Ini yang harus kita ingat. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Mau atau tidak, ujian itu pasti datang. Ya. Dunia itu tempatnya ujian. Cepat atau lambat kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu bagi orang yang beriman adalah tanda cintanya Allah kepada kita.
Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan hambanya, Allah pasti uji. Makanya orang yang paling berat ujian dan cobaannya siapa? Nabi. Asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan itu, semisal dengan itu. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Maka kalau jenengan pengen ujiannya ora abot-abot, ya berarti imane enteng-enteng ngono. Ya enggak ngono juga. Ya, ketika kemuliaan yang kita harapkan, Allah ingin tahu sejauh mana keimanan kita. Apakah kalian mengira afahasibtum? Apa kalian mengira ketika kalian mengatakan amanna wahum la yuftanun, sedang kamu tidak diuji? Enggak mungkin, pasti akan diuji. Lah orang yang tidak paham tentang hakikat dunia, ketika ujian datang silih berganti, siji urung mari wis ate teko meneh, siji lagi mari tambah maneh. Kadang mengatakan, "Apa Allah iku enggak cinta dengan saya? Salatku enggak kurang-kurang, tahajudku ya ora kurang, sedekahku ya ora kurang-kurang, tapi kok ujianku ora ono lerene." Kadang orang merasa demikian, padahal ketahuilah Allah kalau sudah cinta hambanya, Allah uji mereka. Maka jangan sampai ujian-ujian ini menjadikan kita berputus asa. Allah itu sayang dengan kita. Dan jangan sampai pula ujian-ujian yang datang silih berganti kemudian menjadikan diri kita ingin mengakhiri hidup kita. Ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surat yang keempat ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Allah sayang pada kita, Pak. Allah tahu yang terbaik untuk kita karena Allah yang menciptakan kita. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Dan boleh jadi kita mencintai, mengharapkan sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedang kalian tidak mengetahui. Maka sifatilah, sikapilah sebuah ujian, cobaan yang menerpa kita bukan sebagai bentuk ya kemurkaan Allah, tapi mudah-mudahan ini wujud kasih sayang Allah kepada kita. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi bahwasanya bunuh diri dengan cara bagaimanapun, dengan alasan apapun, hukumnya itu haram dan termasuk dosa besar. Seberat apapun ujiannya, jangan sampai terlintas pada diri kita untuk mengakhiri hidup kita. Ya, seberat apapun, nek ujiannya awak dhewe abot, coba dilihat kembali sejarah, ya dibuka kembali kisah generasi-generasi terdahulu, baik yang mempertahankan dirinya dengan keimanannya sebagaimana Bilal bin Rabah dan sebagaimana wanita syahidah pertama kali, keluarga Yasir yang mereka disiksa dan lain sebagainya. Mereka bertahan dengan keimanannya, mereka yakin bahwasanya takdir Allah itulah yang terindah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pernah bersabda, meriwayatkan dari Rabbnya Subhanahu wa ta'ala, tentang seorang laki-laki yang bunuh diri karena luka yang dideritanya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh fajazi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu famara qa'adam hatta mat. Qala Allah Ta'ala, badarani abdi binafsih haramtu alaihil jannah. Ya, dahulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka.
lalu dia berkeluh kesah, sambat, ya dia sambat. Kemudian dia mengambil pisau, lalu dia potong tangannya. Kemudian darah tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Ya, hatta mat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, badaroni abdi binafsi, hambaku mendahuluiku terhadap dirinya. Haramtu alaihil jannah, aku haramkan surga baginya. Disebutkan pula dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai 30, nanti bisa dilihat. Ya, surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara itu pula. Apapun itu caranya, maka begitulah Allah akan menyiksanya kelak di hari kiamat. Maka jangan sampai, sekali lagi, bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah, malah justru awal dari sebuah masalah. Ya, bunuh diri bukan mengakhiri masalah, tapi awal dari sebuah masalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Thabit, ya, beliau menyebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam, rawahul Bukhari. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu itu di dalam neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat saudara kita sedang diuji oleh Allah, ya, mungkin sedang sakit, disinilah adanya syariat dalam agama kita untuk saling apa? Mengunjungi. Apa tujuan kita mengunjungi orang sakit? Mendoakan, kemudian apa? Memotivasi. Itu syariatnya. Silakan dilihat adab dalam mengunjungi orang sakit. Ada keutamaan yang besar itu, Pak. Ya, karena terkadang orang sakit itu kalau nggak ada yang memotivasi, kadang dia sudah menyerah dengan kondisinya. Makanya kadang ono kalimat sing terucap, luwes nek luwe apik koyo ngene, luwe apik aku apa? Itu yang terucap, nggak ada yang memotivasi dia. Karena orang sakit itu sedino iku rasane suwi loh. Ya opone wis nek dirawat dan rumah sakit apa rumah sehat? Itu lama, sehari rasanya lama sekali. Saya setuju, Pak. Maka di sinilah kita berkunjung, kita doakan, kita motivasi dia. Makanya di antara hal yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke orang sakit adalah justru menakut-nakuti. Loro apa to, Kang? Waduh, loro untu winane tanggo loro untu mati ya. Mboten angsal niki. Ya, enggak boleh. Kita disuruh memotivasi loh agar dia tergerak lagi. Ya, agar dia ada semangat dalam hidupnya. Makanya dokter itu kalau ada orang yang sakit dan divonis bener-bener apa ya, itu kan nggak langsung dikabari kepada pasien, tapi keluarganya. Ya, minimal dikasih masih motivasi. Ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau ada ke teman kita, kerabat kita sakit, dimotivasi. Masih tahu dhewe ngerti sakite ku kok koyok nek sakit model ngono kemungkinan nggak ono apa? Kemungkinan untuk tapi dimotivasi. Ya, dimotivasi agar ada semangat dalam hidupnya. Ben ono senyuman yang terpancar dari wajahnya, itu yang kita harapkan, ya. Dan jangan sampai dia kemudian mengakhiri hidupnya. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih detail lagi Rasulullah menyebutkan, ya, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di dalam neraka. Ya.
Dan siapa yang membunuh dirinya dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka begitu pula lah dia akan disiksa di dalam neraka. Subhanallah. Ya. Maka ini menjadi nasihat buat kita. Sekali lagi, bunuh diri bukanlah sebuah solusi. Ketika menghadapi permasalahan, ya, akal yang sehat tentu setuju bunuh diri bukan solusi. Setiap masalah pasti ada solusinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat apa ini? Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pasti ada solusi, dan solusi dalam permasalahan hidup itu pasti akan ia dapatkan jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah kehidupan kita, Allah Jalla wa'ala maha segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bukankah Nabiullah, ya, kalau kita mau melihat kisah Nabi Ayub pun diuji dengan ujian yang berat. Apa ujiannya? Allah berikan solusi tidak? Solusi. Ketika Allah menguji Nabi Yunus alaihi salam, apakah Allah tidak berikan solusi? Allah beri solusi. Ya, ketika Nabi Muhammad dalam masalah, Allah berikan solusi. Ketika Aisyah diuji dengan apa? Fitnah. Semuanya. Maka kembalikan, ketika kita ada masalah, diuji dengan Allah, maka hendaklah kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah diberikan resep dan kunci? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini solusi yang Allah tawarkan kepada kita. Tapi terkadang disinilah ketika kita diuji dengan sesuatu yang berat, kita lupa kepada Allah. Disinilah fungsi kita mengunjungi untuk mengingatkan seseorang, untuk mengingatkan saudara kita, untuk mengingatkan teman dan karib kerabat kita ketika ujian itu datang kepadanya. Saestu Pak, ketika kita diuji dengan ujian yang berat, lupa Pak, banyak lupanya. Ya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi yang ditawarkan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kapan jalan keluar ini diberikan? Di waktu yang tepat, sebagaimana Allah memberikan jalan keluar di waktu yang tepat dan yang indah, bahkan paling indah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah mengatakan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, di waktu yang tepat dan indah, indah sekali. Ya. Maka ini yang hendaknya kita lakukan, kembalilah kepada Allah. Ya. Dan kita katakan ujian kita berbeda-beda. Kita baca berita ada orang tua, suami istri bunuh diri, wis enggak kuat ndelok anake. Ya, wis enggak kuat ndelok anake, cilik digedhekne gede naudzubillah. Ya. Ada yang tidak kuat dengan ini dan itu, kembalilah kepada Allah. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sudah. Kita perbaikilah urusan akhiratmu, perbaikilah urusan ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki urusan duniamu. Kita sibuk mencari solusi dengan urusan atau solusi-solusi dunia, tapi kita lupa dengan sang pemberi solusi. Allah Jalla wa'ala bisa memberikan solusi terbaik kepada kita. Maka kembalilah kepada Allah. Kembali kepadanya. Apa tadi? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Surat apa ini? At-Tolak ayat kedua. Surat Al-Quran terus dah. Ya. Ya enggak salah, tapi kita lebih tepatnya itu ya. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ini solusi. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan tadi kita katakan kematian itu bukan akhir. Ya, kematian itu bukan akhir. Tapi ini adalah apa? Awal perjalanan akhirat. Kata Utsman bin Affan, ya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya alam kubur itu adalah awal, ya, perjalanan akhirat. Itu awal. Makanya ketika orang yang bunuh diri, yang kemudian dia beranggapan setelah bunuh diri sudah selesai semuanya, ternyata ini adalah awal dari perjalanan yang panjang. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh muallif bahwasanya bolehnya menangisi orang yang sakit. Boleh menangisi orang yang sakit atau keluarga kita yang ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa. Kata beliau, seseorang itu meneteskan air mata tanpa diiringi dengan jeritan dan ucapan yang diharamkan, yakni ketika seseorang menjenguk orang sakit, menyaksikan beratnya sakit yang diderita oleh orang yang dijenguknya. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, saat menjenguk Sa'ad bin Ubadah dan menyaksikan beratnya sakit yang beliau derita, ya, dan beliau lakukan di tengah keluarganya sehingga mereka menangis karena tangisan beliau. Disebutkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah ketika sakit. Yang menyertai beliau SAW ketika menjenguk beliau diantaranya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ini sahabat-sahabat yang mendampingi Rasulullah saat menjenguk sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ya, setelah sampai maka Rasulullah pun menangis. Ketika yang hadir di situ melihat tangisan Rasulullah, maka yang lain ikut menangis. Dan Rasulullah bersabda, ala tasma'un, dengarkan, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, wa asyara ila lisani. Rasul menyebutkan sesungguhnya Allah tidak mengazab orang yang meninggal itu lantaran tetesan air mata. Tidak pula Allah mengazab seseorang lantaran hati yang bersedih. Akan tetapi Allah mengazab atau merahmati mayat tersebut lantaran lisan, dan beliau berisyarat pada lisannya menyebutkan demikian. Tidak mengapa sekali lagi seorang itu bersedih, meneteskan air mata atas kondisi orang yang dijenguknya, meneteskan air mata atas orang yang mungkin bahkan meninggalkannya dari keluarganya. Dan ini pula yang Rasulullah alami ketika kehilangan putra kesayangannya, ya, bersedih. Ini pula yang dulu, ya, Ummu Salamah bersedih ketika ditinggalkan oleh Abu Salamah, bersedih, ya. Bahkan tadi kita katakan Rasul meneteskan air mata. Yang pasti ketika seseorang meneteskan air mata kemudian menangis, bukanlah diiringi dengan apa tadi? Jeritan-jeritan dan ucapan yang diharamkan. Tidak pula sebagaimana orang-orang dahulu bahkan menyewa orang untuk meratapi. Karena semakin banyak orang meratap, maka menjadi sebuah privilege. Oh, orang ini ternyata banyak yang meratapi. Oh, orang ini ternyata banyak yang merasa kehilangan. Bukan itu, ya, bukan. Ibaratnya nyewa wong dikongkon apa? Jerit-jerit. Itu dulu, ya, itu dulu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini pula juga memberikan nasihat buat kita pentingnya menahan lisan.
pentingnya menahan lisan bagi orang atau bagi keluarga. Bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi keluarga yang diuji, disuruh menjaga lisannya. Pun bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya pun disuruh untuk menjaga lisannya. Kalau kita memperhatikan adab-adab ketika menjenguk saudara kita yang sedang sakit, maka di antara yang diperintahkan bagi orang yang menjenguknya adalah mendoakan, memotivasi, bukan kemudian bercanda ria ketika saudaranya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa ketika kita melihat saudara kita yang diuji dengan sakit yang berat atau diuji dengan suatu hal, ya, di mana doa itu disebutkan dalam hadis Rasulullah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu salah satu doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak tertimpa penyakit yang semisal, agar kita tidak terkena penyakit yang sama. Dan ini salah satu resep dari Rasulullah. Makanya zaman-zaman pandemi atau ketika banyak orang sakit, ini salah satu doa, ya, salah satu apa kalau kita katakan yuk resep dari Rasulullah agar kita tidak tertular sakit yang sama sebagaimana diderita oleh orang lain. Dan ini yang diucapkan, ya, termasuk keluarga ketika keluarganya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga lisannya, ya, termasuk orang tua menjaga lisannya, termasuk kita menjaga lisan kita. Ini sangat penting sekali karena ngapunten, salah satu hal yang kadang-kadang orang itu kebablasan, yang kadang-kadang orang itu keperucut adalah masalah apa? Lisan, ya. Ini masalah lisan, subhanallah, orang itu kadang-kadang kebablasan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya di antara hal yang patut kita jaga, di antara hal yang patut untuk kita senantiasa kendalikan adalah lisan-lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, man yadman li ma baina fahidaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Ya, siapa yang mampu menahan apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara, ya, apa ya, atau bisa menjaga kemaluannya, adman lahul jannah, aku jaminkan baginya surga. Suruh jaga lisan, suruh jaga kemaluan. Dua hal ini kalau seseorang bisa menjaganya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adman lahul jannah, aku jaminkan baginya surga. Ini Rasul yang menyampaikan. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga, menahan lisan kita itu bukan perkara yang mudah, ya. Dan inilah yang selalu diwasiatkan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, takufu alaika hadza, jaga lisanmu, ya, jaga lisanmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Jangankan kita, ini generasi terdahulu pun Rasulullah ingatkan, ya, generasi terdahulu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan tentang perkara ini. Agar apa? Takufu alaika hadza, jaga lisanmu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disampaikan bahwasannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan-lisan kita ini adalah sumber, entah sumber kebaikan atau sumber apa? Petaka. Terlebih seorang wanita, di antara hal yang paling banyak menyebabkan wanita masuk surga itu diantaranya karena faktor lisan. Di antara hal yang paling banyak menjadikan seseorang, ya, mentransfer kebaikan-kebaikannya ke orang lain adalah lisan. Apalagi sekarang majelis ghibah itu lebih terbuka lebar.
Kalau dulu orang ghibah harus ketemu, kalau dulu orang ghibah harus berkumpul, tapi sekarang cukup di rumah masing-masing, buka grup WA, maka berlangsunglah kegiatan ghibah berjamaah. Ya, grup ghibah berjamaah, entah itu RT, RW, apalagi alumni, apalagi punya alumni 5, ya, TK ghibah, SD ghibah, SMP ghibah, SMA ghibah. Subhanallah, hati-hati. Kemudian yang keempat, ya, disampaikan oleh muallif adalah mengingatkan orang yang sakit menjelang kematiannya agar berwasiat. Lah, ini yang mungkin sesuatu yang masih tabu di kalangan kita. Mengingatkan orang yang sakit untuk berwasiat. Jangankan orang yang sakit, yang masih hidup saja kadang-kadang ya ini perintah, ya disuruh menulis wasiat, apalagi yang sudah sakit. Dan wasiat itu bukan hanya perkara urusan dunia gitu loh. Banyak hal yang ada dalam wasiat tersebut, ya. Seyogyanya orang yang menyaksikan orang yang sedang sekarat atau sakit kritis mengingatkan agar berwasiat, atau sudahkah dia berwasiat, ya. Dia wasiatkan keluarganya, dia wasiatkan anaknya, dia wasiatkan karib kerabatnya. Ini salah satu hal yang saat ini mungkin jarang kita dapati, ya, sangat jarang kita dapati, karena seseorang beranggapan kalau wasiat itu hanyalah seputar harta. Ya, iki omah iki engko gawe adikmu. Padahal ini juga tidak sesuai. Kalau nanti orang itu sudah meninggalkan, jatuhnya jadi apa? Warisan. Pun warisan ini yuk kembali lagi, banyak hal umat Islam yang belum paham tentang warisan. Saya pernah mengatakan, pernah disuruh ngitung nih warisan, dihitung jelimet wis kadung dadi. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah tahu, tapi sudah akan kita bagi nanti sesuai itu. Aduh, kita ngitung suwi-suwi. Iya, sampai kita masalahnya sudah terlanjur, keluarga ini meninggal belum dibagi, kemudian lagi ini meninggal lagi. Jadi kita ngitungnya sampai jelimet, banyak prosesnya. Begitu sudah ketemu semua jumlah penerimanya dapat berapa, alhamdulillah tahu. Tapi ya wis dengan kelegoan hati satu dengan yang lain, yang tadi akhirnya ya mbuh dipakai ora tapi koyo iya ora. Karena selisihnya banyak Pak antara anak laki-laki dan perempuan. Ya itu tadi. Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sekali lagi akan kita lanjutkan, ya, tentang mengingatkan orang yang sakit menjelang kematiannya agar berwasiat. Insyaallah akan kita paparkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Banyak poin yang kita ulas dari pertemuan yang lalu, karena kayaknya pertemuan terakhir kita itu sangat lalu. Bukan hanya yang lalu, tapi sangat lalu. Berapa bulan? 2 bulan ya kita gak ngaji, ya. 2 bulan. Masya Allah. Alhamdulillah, ini sedikit refresh, mengulas apa yang sudah kita kaji, mudah-mudahan gak lali. Tapi ini seumpamane panjenengan lali, nggih wajar, namine menungso. Ya, maka nunisian, tempatnya lupa, tempatnya lali. Tapi mudah-mudahan sekarang ya wis eling. Nek rong eling ya berarti isek. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Terus kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ngaji hanya sekedar kita jadikan sebagai kegiatan ngisi waktu luang, tapi benar-benar kita niatkan untuk raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi, untuk mengangkat kejahilan pada diri kita dan pada orang-orang lain, terlebih keluarga kita. Kita ngaji, kita niatkan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita, karena mana mungkin kita dimuliakan oleh Allah bila kita termasuk orang-orang yang jahil, dan tidak akan mungkin kita beribadah dengan baik kalau ibadah kita tanpa didasari dengan ilmu agama. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa',
jauhkan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam ketaatan, dan sebagaimana malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah